Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, kelompok 1 yang beranggotakan Vinky Septian Abadi, Adi Santoso, Helmi Faktur Rahmat, Kori Nabila Ramadini, Ruth Sofia Margareta, yang akan menjelaskan tentang strategi pengembangan bisnis mata kuliah klinik perusahaan dengan dosen pengampu Muhammad Al-Faruq AM. Latar belakang strategi pengembangan bisnis. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efektif dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan efektif. Strategi pengembangan bisnis adalah sekelompok kebijakan, perencanaan, tujuan, dan aktivitas usaha atau perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan mempertahankan keberlangsungan bisnis sehingga mencapai kesuksesan. Berpikir secara strategi akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada hanya berpikir. Pengertian bisnis menurut para ahli, menurut Owen, bisnis adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya. Sedangkan menurut Alan Afua, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu 8 yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapat keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan fungsi bisnis dan tujuan bisnis. Fungsi utama bisnis menurut Stanhope dalam bukunya The World of Business 1979 adalah menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara yang pertama, acquiring raw material, yaitu untuk mencari bahan mentah. Jadi setiap kita membuat produk tentunya pasti dibutuhkan bahan mentah, baik itu perdagangan maupun jasa. Kedua, manufacturing raw materials into product, yaitu untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi dari bahan mentah kita olah menjadi bahan jadi untuk diperdagangkan kepada konsumen atau pada masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, distributing product to customer, yaitu untuk menyalurkan barang yang sudah jadi tersebut ke tangan konsumen. Jadi perdagangan terkait dengan distribusi produk to customer yaitu misalnya contoh supermarket, jadi barang yang sudah jadi, yang sudah ada itu langsung disalurkan ke tangan konsumen. Itu salah satu contohnya. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis didirikan meliputi yang pertama untuk mendapatkan profit. Ini tentunya pasti ya, kalau kita mendirikan usaha atau dagang pasti yang pertama kita untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Kemudian yang kedua untuk pengadaan barang atau jasa. Jadi dengan didirikan usaha tentunya ada kebutuhan barang ataupun jasa yang diperlukan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga untuk kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi dan masyarakat. Jadi dengan adanya kita mendirikan usaha tentunya untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya atau karyawan, dan tentunya dari masyarakat akan terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, full employment atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi kalau kita mendirikan usaha tentunya akan berdampak terciptanya lapangan kerja sehingga akan terserap lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar ataupun pada umumnya. Kemudian yang kelima, untuk eksistensi perusahaan dalam jangka waktu panjang atau waktu yang lama. Jadi kalau kita mendirikan usaha tentunya orientasi kita adalah untuk jangka yang waktu panjang, untuk masa depan bahkan. Kemudian yang keenam, untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan didirikannya perusahaan, pastinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara luas atau pada umumnya pada masyarakat sekitar. Kemudian yang ketujuh, untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Jadi kalau kita mendirikan usaha, kita merasa bangga bahwa kita mampu mendirikan usaha, sehingga
orang menganggap kita bahwa kita berprestasi dalam menciptakan suatu usaha untuk kepentingan masyarakat maupun untuk diri kita sendiri. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Jenis-jenis bisnis ada dua. Untuk yang pertama, jika ditinjau dari jenis kegiatannya. Nomor 1, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah sebuah aktivitas industri yang produksinya menggunakan bahan baku yang diambil dari alam secara langsung. Sebuah perusahaan ekstraktif merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas mengolah sumber daya alam dengan mengeksplorasi, mengambil, dan memprosesnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk yang kedua, bisnis agraris. Bisnis agraris adalah produksi yang membutuhkan lahan atau tanah yang menjadi faktor utama dalam produksi, dengan hasil usaha yang bisa berupa bahan pangan maupun bahan baku industri. Untuk yang ketiga, bisnis industri. Bisnis industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambahan untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Untuk yang keempat, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bidang bisnis yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Pada dasarnya, tujuan dari usaha di bidang jasa sama dengan bisnis yang menghasilkan barang, yaitu memperoleh keuntungan. Untuk yang kedua, jika ditinjau dari luas cakupan pasarnya. Nomor 1, monopsoni. Monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Untuk yang kedua, oligopoli. Oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar yang persaingan tidak sempurna. Untuk yang ketiga, oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Yang keempat, monopoli. Monopoli di mana kondisi hanya ada satu atau sedikit penjual di dalamnya pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara pemerintah dan penawar di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Hambatan umum dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, tidak terjadinya penjualan. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan. Yang keempat, tidak adanya produk yang baru. Yang kelima, sulitnya akses ke pendanaan. Yang keenam, keuntungan yang tidak mencukupi. Yang ketujuh, tidak adanya kepercayaan diri. Yang kedelapan, pemasok yang berbiaya tinggi. Yang kesembilan, hambatan birokrasi. Yang kesepuluh, suku bunga tinggi. Definisi strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis adalah bagian dari strategi bisnis dan tidak dapat dipisahkan dari model bisnis. Dalam rangka mengembangkan bisnis secara berkelanjutan, suatu perusahaan harus terus-menerus melakukan penilaian atas strategi bisnis yang dijalankannya. Analisis strategi bisnis merupakan langkah penting dalam merancang model bisnis yang dapat bertahan lama, sehingga berdampak pada hidup perusahaan yang berlangsung lama pula. Dalam mengembangkan strategi bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan.
Manajemen perusahaan harus mengamati peluang dan ancaman lingkungan eksternal, termasuk di dalamnya kebutuhan konsumen, tindakan, harapan, dan kemampuan pesaing. Dari sisi internal, perusahaan perlu menyadari kompetensi dan sumber daya yang dimiliki, meliputi kedudukan perusahaan, kekuatan perusahaan dalam hal kualitas dan penyampaian produk, serta sumber daya finansial perusahaan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebagai penentu perencanaan bisnis. Yang pertama, hakikat perencanaan. Perencanaan bisnis adalah langkah perencanaan formal dalam memulai sebuah kegiatan usaha baru yang dipusatkan pada keseluruhan usaha dan menjelaskan semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan. Perencanaan bisnis juga harus mengarah pada strategi pemasaran dan arah pengembangan masa depan. Yang kedua, detail. Sebuah perencanaan bisnis harus disampaikan secara detail dan komprehensif atau menyeluruh, menjelaskan mengapa usaha ini akan dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, per investor. Catat bahwa perencanaan ini ditujukan pada investor dan pemodal sebagai kebutuhan utama memulai usaha. Yang keempat, market ide. Perencanaan merupakan bentuk lain dari memasarkan ide yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan. Yang kelima, manajemen skill, resource, dan strategis. Perencanaan bisnis yang baik memuat dengan baik keterampilan, sumber daya yang dimiliki, dan strategi yang disiapkan dalam mengantisipasi setiap kemungkinan kesalahan atau kegagalan dan meningkatkan peluang sukses usaha. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan, pemeriksaan, dan pengendalian organisasi. Setiap perusahaan menggunakan cara yang berbeda-beda dalam melakukan evaluasi strategi. Beberapa perusahaan melakukan evaluasi secara informal, sesekali, dan singkat. Sementara itu, perusahaan lain menggunakan sistem tertentu, seperti melakukan evaluasi secara berkala dan formal. Dari kualitas evaluasi, tentunya kualitas perusahaan ditentukan oleh kapasitas suatu perusahaan dalam menilai diri sendiri dan pembelajaran diri, bukan pada teknik analisis yang digunakan. Dari proses strategis perusahaan, tidak dipandang dari hal-hal yang diberi label strategis atau jangka panjang, melainkan pada aktivitas-aktivitas yang berpengaruh kuat terhadap pemilihan dan perubahan tujuan serta yang mempengaruhi komitmen sumber daya perusahaan. Evaluasi yang layak tidak dapat ditetapkan dalam sebuah konteks yang abstrak. Pendekatan evaluasi dalam sebuah perusahaan harus sesuai dengan postur dan bidang kerja strategisnya yang terkait dengan metode perencanaan dan pengendaliannya. Kesimpulannya dari semua ini, dengan penerapan strategi yang baik dalam perencanaan, perorganisasian, serta pengendalian akan membantu sebuah organisasi ini mencapai hasil yang bernilai sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Penggunaan strategi ini, pengembangan bisnis membantu memahami kekuatan pesaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.